Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit tentang present simple atau simple present tense. Present simple paling sering digunakan di dalam percakapan sehari-hari. Kapan kita menggunakan present simple? Yang pertama adalah jika kita ingin menceritakan fakta atau kebenaran umum. Seperti contoh di bawah ini kalimatnya, Jakarta is the capital of Indonesia. Berikutnya, menceritakan hal yang bersifat permanen. Misalnya dalam contoh kalimat berikut ini, My mother works in a hospital. Jadi di sini si pembicara hanya menyampaikan bahwa ibunya tetap bekerja sehari-hari di rumah sakit. Yang berikutnya adalah menceritakan tentang kebiasaan atau rutinitas. Dalam contoh kalimatnya adalah I always go to work by bus. Dan jika kita menceritakan jadwal, My English class starts at 8. Berikutnya adalah opini si pembicara pada saat dia berbicara. Contoh kalimatnya adalah I think English is easy. Jika kita melihat kalimat ini, hal yang menceritakan tentang sesuatu yang permanen atau menceritakan kebiasaan dan jadwal juga terjadi berulang-ulang. Jadi ini bisa saja masuk ke sebuah rutinitas. Untuk beberapa hal hampir sama. Saya berusaha membreakdown, memilah-milah supaya lebih jelas terlihat pemakaian present simple di dalam kalimat. Sekarang kita masuk pada pola kalimat sederhana. Cara membuat kalimat sederhana dalam present simple. Kita memiliki dua pola. Yang pertama yaitu pola dengan menggunakan kata kerja, kemudian pola dengan menggunakan kata sifat. Kita lihat dulu pola dengan kata kerja. Untuk membuat kalimat sederhana dengan kata kerja, kita membutuhkan subjek, kemudian diikutin oleh kata kerja bentuk pertama atau verb 1, kemudian objek atau subjek diikutin oleh kata kerja bentuk pertama dengan tambahan huruf s atau is, kemudian diikutin oleh objek. Subjek yang menggunakan verb 1 adalah I, you, we dengan they. Kemudian subjek yang menggunakan kata kerja ditambahkan huruf s atau is adalah kata kerja ketiga tunggal atau he, she dengan it. Kemudian untuk membuat kalimat negatif kita membutuhkan kata bantu atau auxiliary verbs yaitu don't dengan doesn't. Kita membutuhkan tambahan don't untuk subjek I, you, we dengan they, kemudian kata bantu doesn't untuk subjek he, she dengan it, dan diikutin oleh kata kerja bentuk pertama tanpa ada penambahan huruf s atau is lagi di kata kerjanya. Untuk kalimat pertanyaan, kita tinggal memindahkan auxiliary verbnya ke depan, do ditambahkan subjek I, you, we dengan they, kemudian diikuti oleh kata kerja dan diikuti oleh objek. Demikian juga untuk subjek he, she dengan it, kita tinggal memindahkan does ke depan, kemudian diikuti oleh subjek tadi, kata kerja, dan objek. Untuk membuat kalimat sederhana dengan kata sifat atau kata benda, kita bisa menggunakan pola seperti berikut. Subjek diikuti oleh to be, is, am, atau are, kita tahu bersama. Is dipakai untuk he, she dengan it, am dipakai untuk I, are dipakai untuk we, they, dengan you. Kemudian diikuti oleh kata sifat atau kata bendanya. Untuk membuat kalimat negatif, kita tinggal menambahkan kata not setelah to be, is, am, atau are. Kemudian untuk membuat kalimat pertanyaan, kita bisa memindahkan to be-nya ke depan, is, am, are, diikuti oleh subjek dan kata sifat atau kata benda. Sekarang, bagaimana penggunaan kalimat tanya dalam simple present dengan penambahan question words? Kita awali dengan pola yang kata kerja, kemudian dengan yang kata sifat. Polanya sama.
kita hanya perlu menambahkan question word di depan auxiliary verb yang kita pakai di dalam kalimat tanya tersebut. Misalnya contoh kalimatnya adalah, what time do you go home from work? Jawabannya, I go home from work at 5 o'clock. What time? Itu adalah question wordnya, jam berapa. Kemudian do, itu adalah auxiliary verbs untuk you, dan diikuti oleh kata kerja dan objeknya. Berikutnya, untuk penggunaan kata sifat atau kata benda, kita hanya perlu menambahkan question word diikuti oleh pola kalimat tanya. Misalnya, when is your birthday? Jadi penggunaan question word cukup sederhana, hanya ditambahkan di depan kalimat tanya. Tetapi ada pengecualian untuk hal ini. Jika kita menanyakan subjek atau benda, kita tidak perlu menambahkan auxiliary verbs do atau does. Misalnya di contoh kalimat ini, my classmates come to school by bus. Di kalimat ini, my classmates fungsinya adalah sebagai subjek. Kemudian jika saya mengubahnya ke dalam kalimat tanya, who come to school by bus? Jawabannya adalah my classmate. Sehingga tidak perlu lagi ditambahkan auxiliary do atau does seperti pola yang kita lihat sebelumnya. Dengan catatan jika kita menanyakan subjek dalam kalimat tersebut. Contoh yang berikutnya lagi, what happens when you heat water? Water boils when you heat it. Kita menanyakan apa yang terjadi, dan jawabannya adalah boils. Contoh yang berikutnya, which horse always wins the race? Horse number 8 always wins the race. Di sini saya menanyakan subjek di kalimat horse number 8 always wins the race. Kemudian untuk contoh pertanyaan seperti ini, whose brother works at a hospital? Jawabannya adalah James' brother works at a hospital. James' brother di kalimat ini berfungsi sebagai subjek. Demikian yang bisa saya bagikan pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.